Kok kata Vera kalau bisa nyalain kamera. Iya nih, ntar lagi nge-lag banget gara-gara nge-record langsung. Oh, atau recordnya mau di Mici aja, soalnya Mici juga bisa nge-record sih. Oh, boleh. Gue Ya matiin udah, aja ya. komen stop aja. Ini di laptop jadi nge-lag banget begitu record. Berat ya, berat banget. Heeh. Ya udah gue stop dulu ya. Sip. Sebentar. Udah pada masuk. Gue kayaknya harus nge-mute something dulu nih. Berisik banget. Nge-mute atau nge-mute ya? Iya nih banyak notifikasi tang ting tung. Nggak kedengeran sih dari sini. Oh, tapi dari kalau recording kedengeran deh. Sudah jam 4. Ini masih sedikit orangnya. Mau ditunggu aja atau gimana nih, Res? Bentar deh, coba aku up lagi di slide-nya. Tunggu 2 menit lah. Tapi udah ada dari pendopo, udah ada dari Clay, paling tinggal yang belum for happy ya. Iya. For happy. Coba itu kami lagi gitu. Ini dia nggak tahu. Tidak perlu. Dalam ini. Punya video call.
Nah, sip. Udah nih, sip. Dah mulai aja yuk. Oke, kita langsung mulai deh. Udah lewat 3 menit nih. Oke, selamat sore buat semuanya nih. Buat guest mentor kita juga, Fahmi. Buat tenan yang lain yang udah join. Oke, hari ini kita kedatangan Fahmi nih yang kayaknya udah nggak perlu introduction lagi deh. Udah pernah Udah pada juga kenal soalnya. dia deh. Begitu di announce aja udah langsung excited semua gitu. Oh, Oke, di apa introduction dulu deh kalau gitu. Misalnya siapa tahu ada yang belum kenal gitu. oke. Halo, nama saya Fahmi. Saya sebelumnya mungkin orang kenal saya dari Toki Productions atau dari Tekinesia. Saya sudah bukan bagian dari dua-duanya sekarang. Tapi sekarang saya independen, garap game sendiri sambil freelancer konsultan. Uh, Mungkin ada yang pernah dengar game yang terakhir kali saya garap waktu sama Toge itu judulnya Coffee Talk, baru rilis Januari kemarin. Dan ya untuk game berikutnya kita lihat nanti saja gimana. Oke, sip. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Oke, sip. Kalau ini ceritain dong dari kan Fahmi ini nih backend-nya sama Coffee Talk nih, walaupun udah nggak di Toge ya. Udah maksudnya udah pernah dengar dari Chris juga sih apa kayak ya gimana sih Coffee Talk, cuman kalau dari sisi Fahmi sendiri gimana gitu, dari awal Oke. mulanya gimana dapat idenya, terus Oke. flow apa namanya development-nya, terus iterasinya sampai jadi produk akhir gimana? Oke. Sambil pakai slide sedikit boleh ya? Oke, siap. Kita share screen. Apa ya, bentar. Oops. Waduh, prevent. Kenapa di blok? Tidak. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Waduh. Iya. Um, oh, wait. Kayaknya bisa. Oh, tidak bisa. Oke lah, nggak usah pakai ini, sebenarnya nggak apa-apa sih. Wah, ya udah. Balik ke kamera lagi deh. Balik kamera lagi. Ini hitam soalnya. Aneh sekali. Oke. Kelihatan ya? Nah, sip. Oke. Jadi, jadi kalau ditanyain ide dari mana, pertama mulai itu jadi kayak, kan to be honest, gue di Toge itu sebagai marketing NPR kan. Tapi di Toge ada satu kelebihan yang cukup asik di mana tiap abis project, biasanya akhir tahun itu satu kantor ngadain internal game jam. Internal game jam itu diadain akhir tahun biasanya karena pas ya udah momen-momen bakal banyak libur, jadi udah pada malas kerja juga kan. Jadi ya might as well eksperimen lah. Itu full 2 minggu, semua orang boleh bikin apapun. Kalau misalnya ada programmer mau bikin board game, monggo. Ada artis mau coba iseng-iseng belajar Unity, bikin prototype, boleh. Dan kalau untuk kasus gue sebagai orang marketing NPR, gue coba nge-pitch ide dan cari tim buat bantu ngoding sama bantu gambar. Dulu tuh namanya Project Green Tea Latte. Kenapa namanya Project Green Tea Latte? Karena ide awalnya itu dari kan saya ini orangnya sangat-sangat, bukan sangat ya, agak-agak melo-melo gitu ya.
Jadi emo boy ya. imo ya. Jadi kayak waktu itu lagi di rumah karena jam kerja gue juga suka berantakan, jadi kayak kadang tengah malam masih kerja, lagi di kamar buka jendela hujan sambil minum green tea latte panas. Terus pas sambil ngeliatin hujan tuh kayak, wow ini kok feel-nya asik banget ya. Gimana ya caranya buat nge-emulate feel kayak gini di video game. Jadi kayak startnya tuh bukan dari pingin bikin cerita kayak apa, pingin bikin gameplay kayak apa, tapi dari apa yang gue pingin pemain rasakan waktu main. Perasaan chill, relax, cozy, lo minum minuman panas di malam yang dingin, lagi hujan deras. Dari situ. Lucunya waktu itu gue akhirnya putusin buat asal bikin social media post di Facebook kalau nggak salah. Nge-post kalau I want to make a game that emulate the experience of bla bla bla. Terus ada teman-teman yang ngasih saran kayak, oh coba mainin ini, coba mainin ini, coba mainin ini. Akhirnya gue coba main. 2 game yang muncul itu Bar Oasis sama Valhalla. Terus gue coba cek, damn, kok dua-duanya mirip sama game yang ada di bayangan gue. Akhirnya kayak, untungnya kalau Bar Oasis kan developernya dari Korea, jadi gue gak kenal sama sekali. Valhalla itu developernya dari Venezuela, tapi publisher dari Singapura. Dan kebetulan gue kenal mulai, gue tanya, cuy, gue mau ikutan game jam nih. Gue tapi ada ide game kayak gini nih, terdengar familiar nggak? Dan dia bilang, oh ya lumayan familiar kok. Lo kasih izin nggak gue bikin game kayak gini? Dan dia jawabnya adalah, bikin aja. Karena kalau memang ini game dari lo, mau inspirasi ya dari manapun, ntar akan ada suara lu sendiri, ada nyawa dari lu sendiri yang bikin gamenya beda. Lo mau bikin game platformer dari inspirasi Mario, saat lo yang bikin bukan Shigeru Miyamoto, hasilnya masih beda. Jadi gak usah khawatir, dari situ gue beranikan diri, bikin prototipe bareng sama tim di Toge. Dari game jam itu jadi 4 prototipe, 2 dipilih buat jadi full project, dan salah satu itu project Green Tea Latte yang akhirnya jadi Capital. Itu sih awal-awal mulanya. Mantap. Nah, terus flow kerjanya gimana sih sama iterasinya? Terus kayak ada apa ya? Mungkin kan ini kan lumayan eksperimental kan, walaupun emang ada referensi kan. Maksudnya eksperimental mungkin dalam scope kapabilitasnya Toge lah lagi di situ kan, karena biasanya mereka bikin game strategi atau apa. Gameplay banget lah ya. Tim devnya beda banget kan, apa kayak vibe-nya gitu ke tim development yang ada beda. Terus kayak ada flow-nya apa kayak iterasinya gimana, dan kayak ada apa ya kesulitan apa konsen apa yang ada lagi pas sambil jalan gitu. Jadi kalau ditanya soal flow ngerjainnya, yang gue bisa kasih tahu adalah jangan contoh yang gue lakukan. Karena itu sebuah flow yang sangat cukup berantakan ya. Jadi asal mula kenapa game ini udah di-approve buat jadi full game adalah karena menurut timeline-nya Toge waktu itu, dan gue juga dengan PD-nya bilang, ini game 6 bulan kelar. Ternyata kelarnya 2 tahun. Jadi kayak, wow, membesarnya banyak sekali ya. Jadi kayak buat flow-nya sendiri, pertama ada beberapa poin yang gue tekankan dari awal. Jadi saat mulai bikin, ada satu keyword pegangan yang semua anggota tim tuh harus, kalau mau ngerjain ini, selalu inget satu keyword ini, yaitu chill. Cozy sama chill. Apapun yang dilakukan di Cafe Talk itu tujuannya adalah bikin game yang chill dan cozy. Art direction-nya harus bisa mendukung itu. Dari musik juga harus kayak gitu, ceritanya juga harus kayak gitu. Dari programmer, mereka harus bikin sistem dan technical art yang bisa mendukung si chill dan cozy tadi itu vibe-nya. Jadi kita berpegang teguh sama itu. Habis itu hal lain yang gue request adalah art direction. Art direction gue request kalau ini game-nya bakal sangat fokus ke karakter dan environment. Environment yang penting kafenya tuh harus terasa cozy sekali.
karakter harus ikonik. Dua hal yang gue request dari karakter adalah ini game fantasi tapi modern, dimana ada elf tapi freelance designer, ada succubus tapi dia bizdev, ada programmer tapi orc. Jadi kayak gitu. Tujuannya kenapa? Karena gue butuh sesuatu yang beda. Hal kayak gini kan keunikan tersendiri, jadi kayak ada sesuatu yang bisa bikin orang baru ngeliat screenshot yang pertama kayak, loh, itu kok elf, tapi elfnya nggak megang panah, tapi dia megang Wacom tablet, gitu. Kok ada orc bukan dia megang kampak, malah bawa laptop. Ya. Jadi kan itu udah kayak dari satu gambar pun udah bisa bikin orang kayak, klik apa nih. Kalau kedua ini yang gue request artis adalah hal yang sangat personal sih, yaitu subjektif gue suka. Art direction gue minta terinspirasi dari 90s anime. Jadi kayak anime-anime tahun 90-an. Dari situ kayak artisnya ngumpulin art bible-nya, referensi-referensi kita ambil. Paling banyak referensi itu ngambil dari Cowboy Bebop, sama Evangelion, sama anime-anime Gainax tahun 90-an. Cuma pixel art, karena memang spesialisasi atau dia pixel art kan. Jadi dari situ sebenarnya awalnya kita pengen kayak PC 98, PC 98 grafisnya. Cuma PC 98 itu kan pixel art purist banget. Dengan kita maunya gabungin pixel art sama si modern style, modern teknologi. Makanya walaupun pixel art masih pakai spine animasinya gitu-gitu. Akhirnya kita bikin lebih high res pixel artnya. Dari situ pokoknya udah art udah jelas, musik juga udah jelas karena requestnya harus lo-fi chill hop. Saat itu lagi happeningnya di YouTube, video lo-fi chill hop beats to study to gitu-gitu kan. Jadi musiknya pun genrenya kita pakai itu, tinggal cerita. Cerita ini yang agak salah karena saat arahan buat artnya udah jelas, arahan buat musik udah jelas, gameplay sama cerita itu agak dibangunnya sambil jalan. Yang mana sangat tidak disarankan kan. Gameplay untungnya cepat ketemu arah kayak di 2-3 bulan pertama. Tapi cerita itu kayak 3 bulan pertama yes dapat karakter utamanya sama dapat salah satu arc cerita. Sisanya karena gamenya dibagi per hari, gue harusnya per harinya itu gimana. Dan dari per hari itu karena ada cerita cabang sedikit, gue coba tulis cerita utamanya dulu, yang benernya gimana, true story-nya gimana. Terus pas udah itu kelar, baru kasih cabang-cabang. Cuma efek sampingnya adalah karena ceritanya baru di-approve udah akhir-akhir banget, udah burn out. Jadi percabangannya pun jadi nggak besar. Jadi cuma dapat kecil doang. Karena kayak udah terlanjur capek duluan di awalnya gitu loh. Karena memang ceritanya nggak disusun dengan proper dari sananya. Hal yang menurut gue telat banget dan baru gue lakukan di akhir-akhir. Dan itu gue perbaiki di game gue berikutnya adalah background karakter. Kayak waktu gue request art sama artis ya, lihat artis ya, video, gue cuma ngasih satu halaman di slide. Karakternya rasnya apa, umurnya berapa, profesinya apa, sama beberapa poin karakteristik dia kayak gimana. Atau gaya dia kayak gimana. Dari situ untungnya artisnya bagus. Jadi dia bisa berkreasi dari informasi terbatas itu. Setelah gue kayak udah akhir-akhir project, baru gue bikin mind map buat tiap karakter. Jadi karakternya misalnya salah satu karakter Freya. Freya tuh gue bikin satu nama Freya, background dia keluarganya kayak gimana, dia profesinya apa, dia cita-citanya. Harusnya duluan itu ya? Harusnya itu duluan. Tapi itu kayak basically itu dibuat belakangan gara-gara ada beberapa arc, karena itu terbagi dari arc karakter kan. Ada beberapa arc yang udah di-approve, tapi ada beberapa arc yang masih lemah banget, yang ceritanya masih nggak menarik sama sekali. Jadi baru diurusnya terakhir. Dan itu kayak gitu harusnya dibikin awal. Itu hal-hal informasi yang ada di mind map itu nggak semuanya masuk ke game. Misalnya kayak di mind map Freya disebutin kalau dia tuh band favoritnya kayak gimana, musik favoritnya dia kayak gimana. Itu di game nggak dijelasin, tapi itu mendukung style karakter dia jadi kayak gimana, cara ngomong dia kayak gimana. Bagusnya kalau mind map itu udah ada dari awal, itu jadi pegangan buat nulis cerita supaya karakternya stay on track. Ya. Dan sampai karakternya berubah karakteristik.
Nah, kan lagi sebelum Covid Talk kan lu sebenarnya nggak tergabung di tim development sebenarnya kan. Ya. Nah, terus setelah itu di-approve, terus lu sebagai apa di sana? Jadi tim dev dong, langsung di-convert dong. Nah, jadi sebenarnya Chris pernah nanya kan, lu sanggup nggak nih jalanin kerjaan marketing dan jalanin kerjaan developer? Gue dengan pede jawab, oh ya sanggup. Tentu saja tidak. Ya, jadi gue tetap jalanin posisi gue sebagai marketing and PR, cuma memang dikurangin. Terus dapat bantuan, ada anak baru yang sampai sekarang masih di Toge. Di Coffee Talk sendiri bisa dibilang kayak semacam director ya. Karena gue jadi game designer sama writer. Gue nentuin gameplay-nya gimana, gue nentuin kayak ceritanya gimana, karakternya, arah kameranya kayak gimana, itu dari gue. Sama kita nggak punya art director sih, adanya lead artist, karena untuk direction artist sama audio directionnya gue propose kayak gini, timnya bantuin gitu. Oke. Jadi agak yang tadi lu bilang kan ada yang do and don'ts-nya sama kayak kerja dengan tim member lain, tektokannya segala gimana gitu. Oke. Do's and don'ts-nya. Kalau do's tadi, make sure kalau memang bikin cerita naratif, tahu dari awal kayak gimana ceritanya. Perubahan jadi, pasti akan terjadi. Prinsipalnya, direction-nya di-fixin dulu ya. Ya, perubahan dialog atau mungkin peran karakter mungkin terjadi, atau bisa jadi tengah-tengah kayak mutusin karakter utamanya tadi cowok jadi cewek, itu mungkin. Tapi setidaknya harus ada satu pegangan yang tepat. Tetap gak akan berubah lah. Kayak lo mau bikin cerita Journey to the West, tetap ada satu inti, yaitu perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Mau lo jadiin kayak Karasakti atau mau jadi Genso Maiden Sayuki, itu ya sama aja. Maksudnya kayak ceritanya bakal beda, tapi pegangannya tetap di situ kan. Jadi tentukan pegangan itu. Selain itu komunikasi sama anggota tim penting. Komunikasi ini juga bisa dalam bentuk selain tulisan atau dokumentasi. Kayak tadi, mind map itu harusnya udah dari awal, bukan dibikin pas akhir-akhir. Kalau misalnya ada mind map dari awal, gue nggak bisa ngomong pastinya gimana, tapi yang jelas artisnya bilang sih, kalau itu bakal memudahkan dia banget awal-awal. Tapi masalah akan mempermudah seberapa cepat ya. Karena premisnya semua berdasarkan dari si karakternya segala ya. Yes, ini game sangat karakter-centric kan. Terus jangan ragu-ragu buat minta tolong check-in, karena kayak kadang kalau ngurusin cerita, gue kadang walaupun rilis game yang based on cerita ya, kadang masih suka merasa aneh kalau misalnya kita meeting soal cerita. Identik itu meeting ngomongin bisnis sama ngomongin teknis. Jadi meeting buat cerita itu masih agak terasa awkward, tapi itu penting banget. Kasih tahu cerita lu ke tim lu gimana, minta feedback as soon as possible. Kalau misalnya ada yang bisa bantu editin. Satu hal yang paling baik dilakukan waktu di Coffee Talk adalah, jadi pas sudah setengah jalan, satu kantor waktu itu nggak kerja, mainin game semua. Full day sih, setengah hari penuh feedback. Dan komplain paling banyak adalah karena penulisnya saat itu gue doang, di akhir-akhir Chris bantuin, tapi pas paruh pertama tuh kayak gue semua, itu semua karakter terdengar seperti Fahmi. Kayak seakan-akan Fahmi ngomong, tapi Fahmi ada 12 Fahmi gitu. Lalu Fahmi banget ya? Iya, kayak, dan itu kayak bahaya. Jadi akhirnya kayak yang dilakukan adalah gue pilih kayak, oke, ini karakter ini paling mirip sama si programmer kita. Ini padahal karakternya cewek, tapi kayak ini cocok nih sama si Mada nih, programmer cowok. Dari segi karakteristik ya, oh ini cocok nih sama ini, cocok nih sama ini. Akhirnya kayak dikumpulin ke meeting room, kayak lu
Meeting room. Kenapa? Role play. Jadi gue kasih tahu, ini kalian bakal datang ke kafe, kalian bakal ngobrolin soal ini. Udah, ngobrol aja, direkam. Itu menurut gue hal yang paling ketolong karena di Toge dari 15 orang ya deh, dan orangnya beda-beda, jadi bisa bikin karakternya lebih autentik. Lebih diverse juga ya. Ya, jadi dari rekaman itu, ceritanya tetap dari gue nentuin kalian ngomongin apa, tapi kalian yang ngomong. Jadi cara ngomongnya, dialog yang keluar dari mereka tuh beda-beda, autentik, dan gue cuma dari rekaman, gue poles supaya jadi lebih bagus dalam bentuk tulisan aja. Itu kalau misalkan punya temen, tim, atau yang cukup gede, manfaatin itu. Atau minta tolong temen aja kayak, role play yuk, itu bisa banget sih. Kalau dialog heavy ya. Nah, kan kayak di Coffee Talk itu kan juga kayak story dan naratifnya itu kan nggak cuma dari benar-benar cerita dari word by wordnya aja kan. Yes. Nah, lebih kayak dari si karakternya sendiri, pakai bajunya karakter, maksudnya dari game-game yang naratif gitu, objek-objek yang bisa dijadiin cerita juga apa aja sih gitu, kayak gimana sih contohnya gitu? Hampir semua bisa sih. Mulai dari suara, visual, background, semua bisa dipakai. Gue ambil contoh dari Coffee Talk. Itu ada karakter namanya Gala. Dia itu werewolf. Dia werewolf, tapi dia juga punya masalah PTSD sebagai veteran. Dan dia juga punya masalah, dia berusaha untuk nggak nyakitin orang lain kalau dia lagi malam bulan purnama. Karakter desainer ya, lead artist ya, dengan subtle dia nambahin desain karakternya si Gala. Itu gede, tangannya penuh luka caplas sama cakar-cakar. Gitu ya? Enggak, itu beda-beda. Orang ada yang nangkepnya itu perang, ada orang yang nangkepnya wait. Berarti dia tiap kali dia malam bulan purnama, biar nggak ngelukain orang lain, dia ngelukain diri sendiri. Oh gitu, karena werewolf ya? Ya, dan itu nggak dijelasin secara belak-belakan. Tapi begitu game rilis, gue cek di Reddit, itu orang ngobrolin soal itu, gue kayak, wow, mereka notice ini gitu loh, kayak jadi ada juga. kayak conversation ya, around di karakternya sendiri ya? Ya, jadi bahkan dengan tidak membuat itu obvious, bikin orang berasumsi, bikin orang jadi diskusi. Dan kalau orang ngobrolin soal game ya, itu impact-nya bisa oke lah harusnya. Itu juga kayak tell the story juga ya, maksudnya nggak tanpa harus dijelasin, ya orang biar aja orang asumsi sendiri gitu ya. Exactly. Sama ada satu lagi, gue ada terinspirasi dari film, judulnya Before Sunrise. Itu ada adegan di film itu di mana karakternya ngobrol dan dia kayak bukan ngobrol sih, karakternya kayak naksir satu sama lain tapi malu-malu, dan mereka nggak ngomong, mereka cuma pandang-pandangan tapi saling buka muka gitu. Itu di game gue coba masukin dengan kayak ada salah satu karakter yang ada kemungkinan romantic interest. Dia tanya, lu ngapain ke kota ini? Dia pertama diem, dia ngelirik. Itu kayak animasi simple banget, cuma kayak gerakan bola mata dari tengah ke kanan, terus dia balik lagi kerja. Udah cuma gitu doang. Cuma adegan sesimpel itu pas udah rilis, itu jadi bahan obrolan buat banyak orang karena kayak wah gila, dia ada subtle movement gini. Itu kayak emang secara kalau sepintas kelihatan kayak nggak ada apa-apa, tapi itu bisa nambah layer cerita dengan cukup dalam lah ya. Jadi bikin something yang kayak open to interpretation sendiri gitu ya. Ya, manfaatin komunikasi nonverbal. Nah, terus kan juga sekarang lumayan banyak nih kalau kita ngomong game kan, lumayan banyak sekarang game-game yang punya story sama naratif yang kuat, tapi nggak ada kata-katanya gitu, wordless gitu loh. Kan kayak Journey gitu kan, story-nya kuat tapi itu enak banget tuh, localization-nya jadi murah. Nah tuh kayak gitu gimana sih desainnya gitu, ada tips trik nggak yang kayak untuk bikin kayak gitu? Oke. Kebetulan gue salah satu game yang gue konsentrasi sekarang itu juga nggak pakai kata-kata, hampir tidak pakai kata-kata sama sekali. Kalau kayak gitu lo bisa mainin beberapa hal. Satu dari environment paling gampang kali ya. Kayak biarkan lingkungannya bercerita.
kalau paling sampai udah jadi jokes orang-orang, biasanya kalau pengen bikin environment storytelling itu either pakai graffiti di level-levelnya, atau pakai kayak apa, misalnya ada misalnya game post apokalips atau horor, terus ada kayak tengkorak pakai baju rapi sama megang bunga. Itu kan udah kayak ceritain, wah ini di sini pernah kejadian apa nih, apa yang pernah terjadi di sini tuh bisa bikin orang kayak bisa jadi satu topik tersendiri lah, bisa jadi bukan cabang tapi kayak lapisan cerita tersendiri. Kalau dari gameplay bisa kayak misalnya Celeste, atau itu gamenya dua susah kan, dan gamenya tentang struggling dari karakternya. Itu kalau dua game itu masih ada dialog sih, tapi mereka menyampaikan cerita dengan sangat baik, di mana karakter itu diceritain sangat struggle dengan usaha mereka, disampaikan melalui tingkat kesulitan gameplay yang nyiksa pemain. Jadi begitu pemainnya lewatin level, mereka bisa ngerasain kayak apa yang si karakternya rasain. Itu kalau dari gameplay. Kalau agak mirip kayak Journey juga tentang perjalanan hidup dan koneksi. Dimana lu bisa ketemu orang random, tapi lu nggak bisa ngobrol sama sekali, lu cuma bisa lompat-lompat doang. Jadi manfaatin gameplay, sesuaikan dengan apa yang mau lu sampaikan. Apakah ini game tentang komunikasi, tentang koneksi, tentang struggle, tentang chill and cozy vibe, itu sesuaikan sama gameplay. Mostly kan pakai gambar lah ya. Kalau misalnya selain gambar ada nggak yang elemen apa? Kok selain visual ya, berarti bukan environment, bukan karakter. Ya, selain visual ada lagi nggak sih yang audio sih? Tapi audio ini sangat, to be honest, audio itu sesuatu yang gue sendiri masih agak takut buat sentuh karena memang susah banget. Kayak ngebangun apa ambience sama mungkin set mood juga ya kali ya. Set mood bisa, tapi mood itu kan nyambungnya ke, ya bisa sih nyambung ke perasaan pemain. Tapi saat lo mau bercerita audio, lo bisa memanfaatin voice over. Voice over kalau misalnya udah dapet voice actor atau voice actress yang bagus banget, itu bisa ningkatin kualitas storytelling lu kayak berapa ratus kali lipat. Cuma bedanya ya voice over kebanyakan mahal. Iya sih. It costs a lot of money. Nah, ini yang lumayan nyentuh ke bisnis nih. Nah, apa namanya? Kita kan bikin game nih, apalagi Chris kan udah mulai sering tuh gimana sih ngevalidate kita market. Pergantian sekarang itu. Chris lagi kenceng-kencengan nih dari Toge ini. Nah, kenceng-kencengnya. Nah, apa namanya? Kalau untuk narasi segala kayak game narasi itu gimana sih kita nentuin nyesuaiin ke target marketnya gitu loh. Terus gimana validasinya gitu loh untuk si ceritanya sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita mau target market misalnya orang US, terus kita mau, nah ini kan mungkin salah satu contohnya ada di sini ada yang for happy bikin game horror gitu kan, kayak mungkin kayak Dread Out lah gitu lah, bikin target marketnya kayak internasional tapi kita mau masukin kayak unsur lokal gitu loh, terus kita validate-nya gimana gitu loh. Itu justru kemarin gue baru sempet kayak melempar pertanyaan ini ke media sosial juga, di mana buat next game gue pengen gamenya setnya di Jakarta. Terus gue bertanya-tanya, kalau misalnya gue bikin game set di Jakarta bahasa Inggris, tapi orang-orang yang ngomong mas, misalnya kayak, hello mas, do you want to buy this? Itu aneh nggak sih? Karena gue mikirnya, sensei sama monsieur itu sering dipakai. Sensei bahasa Jepang, monsieur bahasa Prancis dalam kalimat bahasa Inggris. Bisa nggak kalau gue pakai mas, mbak, pak ke dialog bahasa Inggris? Dan lucunya salah satu orang yang jawab adalah Rami Ismail. Si Rami bilang kayak, lu merasa itu aneh karena memang belum ada, belum banyak. Jadi kayak kalau memang lu masuk, kalau memang belum ada, ngevalidate itu ya, saya paling gampang kalau buat kayak gitu coba dulu sih. Prototype jadinya atau kayak survei kali ya. Kayak
eh, waktu Coffee Talk itu rilisnya kan Januari 2020 ya. Tapi demo publik pertama itu dirilisnya sekitar bulan Juni atau Juli 2018. Satu setengah tahun sebelum game rilis. Tujuannya apa? Validasi orang suka atau enggak. Kalau ternyata orang nggak suka, bukan berarti game bakal di cancel. Tapi sih itu lu bisa mutusin buat kayak lu seberapa besar effort yang lu taruh. Apakah lu mau bikin lebih cepat dikelarin atau lu kayak effort buat ambil effort lebih banyak, modal lebih banyak, oke. Dan itu juga bagus buat ngumpulin wishlist ya. Karena kalau lu rilis di Steam, wishlist itu udah kayak didewakan sekali lah ya. Sekarang kalau lagi trailer juga wishlist now. Ya, exactly kan. Selain itu juga tahu sih lu targetnya mau kemana. Kayak kalau lu mau bikin cerita, ada amannya kalau lu bikin cerita yang menargetkan satu market, lu ngerti mereka gimana. Ambil contoh, Coffee Talk ini game yang bisa dibilang sangat SJW sekali. Makanya kayak banyak karakter yang queer, desain karakternya pun juga kayak, ini setting di Seattle, desain karakter kayak hipster, dan pas gue lihat di streamer sama di Twitter siapa yang mainin, gue kayak, kok mirip-mirip sama karakternya ya, dengan rambut warna-warni dan orang yang bisa relate gitu ya sama karakternya. Yes, exactly. Jadi kayak memang kebetulan gue ngerti mereka sukanya gimana dan bikin sesuai apa yang mereka tahu. Jadi kayak setidaknya gue tahu ini game cocok buat orang-orang kayak gini. Kalau misalnya lo mau bikin game market yang wibu, ya lo sesuaikan dengan wibu sukanya kayak gimana. Karena kalau memang lo mau nargetin ke wibu, ada baiknya lo ngerti wibu pola pikirnya gimana kan, atau mungkin lu sendirinya wibu. Bisa kumpulin banyak wibu gitu ya buat di wawancara gitu ya. Playtester juga penting, kayak lu kasih ke orang random. Gue bahkan sampai ada temen gue yang gak pernah main game, gue ketemu di nongkrong di coffee shop waktu itu, gue kasih game ya gue coba minta main. Ya komentarnya dia kayak, ini baca doang ini. Iya, tapi gimana komentar lu? Jadi sih dia kumpulin feedback dari segala jenis orang itu juga penting. Jadi sebenarnya ini ya apa kayak lu post out demo yang penting bisa ngedeliver premisnya secepat-cepatnya, itu udah paling vertical slice lah. Validate ya. Ya, cocok lah buat validate itu. Oke, ini terakhir dari pertanyaan dari gue sebelum kita masuk ke Q&A nih. Lu sebagai narrative designer ada tools apa nggak yang bisa di-share buat ngebantu yang mungkin kayak game designer atau narrative designer yang nanti mungkin specialize jadi story writer atau narrative designer? Oke. Gue sih Drive. Kayak yang paling sering gue pakai ya ada add-on Google buat kayak semacam Microsoft Visio-nya. Basically bikin flowchart itu penting banget. Itu membantu buat bikin mind map karakter, membantu buat bikin flow cerita. Kalau Coffee Talk kemarin bikin itu kita dialognya pakai spreadsheet. Jadi basically Google Spreadsheet. Itu programmernya bikin satu spreadsheet khusus. Tinggal supaya gue nulis di spreadsheet, terus bisa di-parse ke Fungus Google, Unity. Jadi sebagai narrative designer gue nggak perlu buka Unity. Itu membantu, tapi itu pas gue coba bikin game sendiri dari awal tanpa modal yang udah dimiliki Toge, itu nggak feasible rupanya. Jadi kalau buat lo yang memang mau mulainya lebih humble tanpa modal besar, bisa coba pakai Twine. Twine itu software bikin game text based. Tapi biasanya orang kalau mau bikin game naratif atau bikin visual novel, itu Twine cocok buat prototyping. Setidaknya lu tahu flow-nya gimana, lu tahu percabangannya, cara kerjanya gimana. Itu dari Twine. Sip, nanti minta link-linknya ya buat yang tadi disebut ya. Sip. Oke. Oke, kita masuk ke Q&A nih ya. Yang mau nanya langsung itu dong, raise hand dong. Silakan. Raise hand. Ini prioritas ya buat Clay, For Happy, sama Pendopo dulu nih yang butuh bantuan di narasi nih. Ini berapa orang ya yang nontonnya? Oh, banyak. Oh, banyak. Kalau datang semua sih harusnya 50 orang. Ayo dong, nih mana nih yang mau nanya nih?
Wah, udah datengin guest mentor kemarin udah. Itu udah tuh. Oh, tuh ada dari Diva. Diva. Oke, silakan langsung aja. Halo Mas Fahmi. Halo. Ya, kadang kan saat kita bikin cerita, yang saat kita takutkan itu adalah terjadi plot hole. Oke. Untuk menghindari plot hole dalam game itu bagaimana? Karena kan pasti kan menghindari plot hole untuk novel dan untuk game itu kan pasti berbeda ya, gitu. Jadi kalau untuk dalam game bagaimana? Itu aja. Kasih. Plot hole ya. Tes, kedengeran? Iya, kedengeran. Ya, kedengeran kok, Mas. Oke. Plot hole itu cukup tricky ya, karena kadang kalau kita ngelihat sebagai penulis ya, kita ngelihat tulisan kita sendiri itu udah kayak bagus aja. Jadi ada dua fase lah buat penulis, ada dua jenis penulis. Dia ngeliat tulisannya dia sendiri itu bagus banget, atau dia ngeliat tulisan dia sendiri jelek banget. Dan itu dua-duanya tidak objektif. Makanya buat menghindari hal-hal kayak plot hole, itu sarankan ada editor. Editor tuh dia orang buat ngasih feedback lu gimana. Karena saat lu ngerjain cerita lu sendiri, lu tuh kayak seakan-akan lu ngeliat baca buku tapi cuma segini doang lu ngeliatnya. Sedangkan saat yang lu butuhkan adalah orang yang bisa ngeliat lebih luas tanpa subjektivitas lu sebagai pembuat ceritanya. Jadi paling aman buat menghindari plot hole ya kasih gamenya atau kasih skripnya, plotnya ke orang, minta feedback, minta dibantai. To be honest, Coffee Talk itu kayak gitu, banyak plot hole. Dalam artian, pas udah gue bikin cerita, bla bla bla, di meetingin, dibantai habis-habisan, rewrite. Meetingin lagi, obrolin, rembukin, feedback session, bantai, rewrite lagi. Jadi kayak jangan simpen ceritanya buat lu sendiri. Lu kasih ke orang, minta feedback, dan jangan takut buat kena bantai. Karena ya harus terjadi lah kadang itu. Ya, sama lah kayak bikin game juga. Kalau yang biasanya udah develop tiap day by day, pasti udah nggak subjektif ya. Iya, nggak mungkin subjektif. Ya butuh orang yang emang tadi kayak butuh yang helicopter view, yang ngelihat dari luar, terus emang sebenarnya yang kayak apa ya, insight dari orang luar itu yang justru tidak bersentuhan langsung ke projectnya day by day, mungkin bisa lebih objektif gitu ya. Apa yang mereka lihat bakal bikin terkejut kok, kayak karena bahkan sampai Coffee Talk rilis aja masih ada beberapa poin yang gue kaget orang bisa kepikiran, kayak waktu gue bikin gue nggak mikir kayak gini, tapi dia mikir sampai ke situ. Yang penting sebagai desainer ya, sebagai story writer ya open minded aja gitu ya, jangan itu kayak semua posisi harus open minded sih. Ya itu kan biasa tuh penyakit desainer gitulah. Ya, Oke. Idealis. Nah, dari Puspa silakan. Wah, cewek semua nih nanya nih. Waduh. Penggemar nih. Silakan Puspa. Halo. Halo. Udah deh ya? Oke. Sorry, tadi settingannya salah. Oke, selamat sore. Saya mau tanya nih, gimana sih caranya kita mau menggambarkan lingkungan sekitar? Kayak kita menentuin nih, environment di sekitar sana tuh ada apa aja. Kayak misalkan, awalnya tuh kita cuma mikir kayak, oh rumah ini doang. Terus kita mikir kayak, di sekitar rumah tadi yang kita lewatin apa aja ya? Nah, itu gimana sih caranya dari cerita yang udah ada, kita mau menggambarkan itu semua? Secara biar nggak terlalu banyak, nanti kayak mau A, mau B, mau C, jadi lebih tertata rapi gitu. Itu gimana tuh caranya, Mas, buat memanage itu tadi? Oke. Ini kita ngomong soal lingkungan kan, tapi ini masih nyambung sama yang tadi gue obrolin soal mind map. Jadi contoh yang tadi gue sebut mind map karakter kan. Kalau misalnya lu karakter, lu bikin mind map, itu udah bisa ngasih lu kayak otomatis on the way, lu bakal tahu ini karakternya bakal dengan background kayak gini, dia bakal pakai baju kayak gimana, cara ngomong dia kayak gimana. Itu juga bisa berlaku buat lingkungan. Kalau misalnya dari awal game udah dijelasin kayak, oke, ceritanya kayak gini, settingnya di sini, berarti settingnya di daerah Jawa Tengah tahun 60-an.
di kota yang listrik masih susah. Harusnya dari 3 poin itu aja lu udah bisa otomatis kayak kebentuk, oh kalau kayak gitu bentuk rumahnya pasti kayak gini dong. Dan kalau lihat reference tahun 60-an rumah di Jawa Tengah kayak gini dan di depan rumahnya ada begini-beginian. Jadi dari lore yang udah disiapkan itu harusnya secara logis bakal membentuk apa aja sih yang akan ada di sini. Lalu desain kamar mandi pasti otomatis kayak di kamar mandi, berarti di level ini ada toiletnya, ada klosetnya, ada mungkin ember sama gayung, nggak mungkin ada kasur, kayak gitu kan. Jadi ya yang penting lu siapin kayak background-nya gimana, environment-nya itu kayak lingkungannya, daerah kapan, di mana, orang-orang kayak gimana, itu bakal secara otomatis lu bakal kepikiran kayak, oh ini daerah yang isinya kanibal, berarti ya ntar di depan rumah orangnya banyak kapak sama gergaji sama apa, itu kan otomatis bakal secara logis kebentuk sendiri kan. Ya, jadi yang penting kuatin background itu, kalau pondasi dan background itu udah kuat, ntar buat kita mikir. Nah, riset pakai Google Street itu bagus tuh. Iya. Sip, dijawab nggak nih, Puspa? Lumayan Lebih terjawab. ini apa? Ya itu kan yang seperti yang sudah sering ditekankan, ya itu desain prinsipalnya di fix dulu nih di apa settingannya, kapan, waktunya, itu benar-benar apa bisa nge-define sih buat si story-nya. Oke, Dan, next ya, ke jangan tambahan sedikit, jangan konsumsi referensi yang banyak. Mau itu buku, novel, fiksi, non-fiksi, film, dokumenter, komik, konsumsi semua itu buat jadi referensi sangat berguna sekali lah. googling yang banyak ya. Jangan googling doang lah, baca juga lah, tonton juga. Oke, Hafizah, waduh bener cewek semua nih, wah lu nih. Silakan. Oke, terima kasih Komin. Halo Kak Fahmi. Halo. Jadi saya mau nanya, sebelum Kak Fahmi buat ceritanya itu, apakah Kak Fahmi buat ceritanya langsung dari, maksudnya buat ceritanya itu dari storyline dulu, buat ceritanya yang panjang, atau langsung ke flowchart-nya? Dan perlu nggak sih kita buat story-nya itu di storyline dengan apa ya, dengan bahasa kita sendiri juga, atau bisa langsung ke flowchart-nya aja biar lebih simple atau gimana? Jadi flowchart itu kan fungsinya bukan sesuatu yang kita present ke pemain kan, kecuali memang game yang bercabang kayak game-game visual novel yang ada flowchart-nya. Tapi flowchart itu kan pegangan kita, alur ceritanya gimana. Ini sesuatu yang tidak gue lakukan di Coffee Talk, tapi gue lakukan buat di game-game gue berikutnya adalah gue siapin flowchart dulu. Flowchart ini bakal jadi kayak event-event utamanya apa aja. Misalnya kayak di sini, di momen ini dia bakal ketemu karakter ini. Habis itu berikutnya ada decision, apakah dia pergi sama karakter ini atau enggak. Itu dibikin dulu. Dari situ baru kayak dialognya dibentuk. Karena kayak, oke, gue udah tahu eventnya bakal kayak gini, di tempatnya di sini, lokasi, waktu gini. Tinggal tentuin dialognya kayak gimana. Jadi masalah dialog dan presentasi ceritanya itu belakangan. Yang penting strukturnya di flowchart udah ada. Dan masalah nulisnya pakai bahasa apa, bahasa kita sendiri atau bahasa yang English or anything, tergantung nyamannya gimana. Oke. Ada yang kurang? Lebih ke guide dulu buat kita sendiri dulu ya awalnya ya. Ya, yang penting kita punya pegangan lah. Buat kalau misalnya buat kayak itu ke tim lain juga mungkin harus udah langsung lebih jelas kali ya strukturnya. Yes, karena jadi saat lu jelasin ke artis, programmer dan audionya, mereka lebih gampang ngerti daripada lu kayak, mungkin nanti tamatnya bakal keren banget deh. Orang nggak akan ngerti cerita gimana kan. Jadi ya harus ada pegangan yang buat lu referensi supaya nggak kemana-mana. Nah, tim developernya lebih tahu kayak plotnya as a whole dulu ya. Yes. Oke. Sip. Oke, thank you, Afisa. Lanjut ke Arya. Abis nih, jatuh cewek nih. Ya, selamat sore. Saya dari Pendopo Studio.
pengen nanya, kami kan game kami itu emang lebih pengennya tuh yang dijual itu adalah world-nya. Karena gamenya itu memang kayak cyberpunk yang di-set di third world country, yaitu Indonesia. Nah, kami juga kemarin udah melalui fase world building-nya dan lain-lainnya. Tapi saya pengen nanya, maksudnya ada tips nggak kira-kira gimana caranya buat kita itu bisa benar-benar mengekstrak premis kita biar world building itu biar lebih menarik gitu loh. Soalnya so far kalau dibandingin sama cyberpunk lainnya itu masih kayak ya cyberpunk gitu loh. Belum ada kayak saya rasa sih belum ada kayak yang kalau orang melihat prediksi itu baru. Oke. Ya. Ini tricky sih, pertanyaan susah juga nih. Dan tapi hal yang gue kepikiran ya, kalau memang lo mau ekstrak supaya bisa lebih unik, itu jangan takut buat go over the top sih. Apalagi kalau misalnya memang kalian ada cyberpunk, tidak perlu terus kaku ngikutin, wah cyberpunk yang udah ada kayak gini semua. Be free aja. Gue ambil contoh tadi lagi Coffee Talk tuh fantasi, tapi fantasinya modern, di mana elf jadi freelance designer, di mana ada mermaid yang jadi researcher di kampus, itu kan udah ngasih sebuah karakteristik khusus. Lo kalau mau kayak cari apa yang bisa bikin, mungkin agak terkesan konyol, tapi karena settingnya di Indonesia, cyberpunk, lo bisa nyambungin apa ya, sesuatu yang cuma ada di Indonesia jadi versi cyberpunk ya. Itu kan udah ngasih kesan tersendiri juga lah ya, daripada kalau misalnya lo bikin cerita cyberpunk, setting di Jakarta, tapi lokasinya kok kelihatannya kayak Amerika banget, simply karena referensi lo semua film US, film Hollywood. Jadi ya cari apa ya, kayak kelebihan yang setting lo punya, dan jangan takut buat go over the top with it. Ngerti nggak sih? Jadi kayak cari apa sih yang Indonesia punya yang negara lain nggak punya, dan kalau memang lo mau bikin spesial dan Indonesia banget, yes. Oke, siap. Mungkin ini namanya sedikit, jadi cari dulu kayak si cyberpunk tuh karakteristiknya apa aja. Nah, yang penting ya jangan kayak melenceng terlalu jauh dari si karakteristik si genrenya sendiri, ya is okay gitu loh. Ya, yang penting orang tetap bisa ngeh kalau itu cyberpunk. Yes, yang penting tapi itu kalau misalnya cyberpunknya punya jadi kayak futuristik, fantasi kan jadi malah nggak kerasa cyberpunk sama sekali. Ya, sekali. Santet virtual. Oke, sip. Lanjut ke Akbar. Cek. Yo. Oh iya, selamat sore. Saya mau nanya nih, kayak kalau dalam world building nih, itu kayak apa sih yang bikin player atau yang pembaca audience lah gitu, yang world building-nya tuh kayak bisa mengena gitu, kayak player tuh bisa kayak, oh ini mantap nih world building-nya gitu. Kalian pertanyaannya susah-susah ya. Kalau nggak susah nggak panggil mentor. Benar juga sih. Gimana world building-nya bisa ngena? Jadi ini bakal jadi jawaban yang menurut gue cukup subjektif ya. Karena gue bakal ngambil contoh dari Coffee Talk dan dari beberapa game yang gue suka. Bukan game yang gue kerja, tapi game yang gue suka. World building bisa menarik dengan dua cara. Satu, lo go details. Details dengan kayak lore yang kayak, ini kalau ini contoh dari Vandaria buatannya Mas Ami Raditya. Tahu Vandaria nggak? Nggak tahu. Vandaria itu jadi sekitar pertengahan 2000-an dari majalah Ultima. Ya, Vandaria Saga. Mereka bikin kayak satu lore dunia yang ada video game, ada card game, ada komik, ada novel. Dan dari sebelum baru ada satu novel, Mas Ami dan tim ini udah bikin sejarah sampai ribuan tahun Pandaria kayak gimana, sampai culture-nya gimana, struktur sosial gimana, sejarah dari pembentukan alam semesta sampai pas udah zaman modernnya gimana. Itu mereka fokus ke detail. Detail ini sangat tricky karena either lu bisa bikin ini effort banget, dan sekalinya lu bisa kena, itu orang bakal bener kayak banget, atau orang malah jadi overwhelmed. Jadi gue tidak akan menyarankan kalau yang bagian detail ini ya, kecuali lu bener-bener pede dengan ini bisa menarik perhatian orang, even selalu effort bikin detail di world building-nya. Kalau yang kedua, yang ini subjektif dari gue,
Kalau pengen bikin world building yang menarik adalah bikin dunia yang dimana orang pengen tinggal di sana. Gue ambil contoh di Coffee Talk. Coffee Talk itu sebenarnya agak mirip sama dunia modern. Cuma bedanya somehow ada coffee shop yang buka tengah malam dengan suasana yang sangat cozy dan orangnya asik-asik. Itu salah satu review dan komen paling banyak adalah orang pada bilang, gue nggak suka kopi, gue nggak suka nongkrong, tapi sekarang gue pengen punya coffee shop gue sendiri. Gue pengen bisa ngerasain kayak yang dirasakan barista dalam game. Atau kayak personal favorit gue FF9, Final Fantasy 9. Final Fantasy 9 itu world building banyak di background banget kan. Kayak lalu dari item-item, dari bangunan-bangunan, dan tidak menjadi bagian dari cerita. Tapi sampai sekarang gue masih ingat sama game itu karena dunianya itu terasa kayak asik kalau seandainya kita bisa pindah ke sana. Even kayak, padahal kayak FF9 atau Suikoden itu dunianya sangat bleak sekali, banyak perang, banyak pembantaian, tapi tetap aja mereka bikin karakteristik yang khas, mereka bikin terkesan hidup, dan sampai pemainnya pun pingin rasain tinggal di sana. Even game kayak Witcher itu dunianya sebenarnya menyeramkan sekali, tapi karena mereka bikinnya dengan apik, orang kayak, wah kayaknya tinggal daerah kayak gini asik juga ya, kayak gitu. Kebayang nggak sih? Kebayang. Walaupun kalau buat Cyberpunk mungkin agak tricky ya, karena kalau Cyberpunk itu memang identik dengan dunia yang distopia, di mana ya dunia yang udah suram. Yang mana banyak Cyberpunk ngakalinnya dengan bikin visual yang cetar, unik-unik. Jadi kayak orang pengen kayak, oke lah gue nggak mau hidup di daerah kayak gini yang suram, tapi gue suka sama gadget-gadget dan teknologi yang mereka miliki. Maka kalian yang kayak gitu bisa. Oke. Sip. Habis ini ada dari udah oke Don, Power. Oh, udah dapet nih. Oke, sip. Udah kebayang. Dari Chris nih, Chris. Halo. Waduh dia nanya. Enggak. Jadi gue Christian dari Free Emergency, maaf ya nimbrung ke sini. Ya, selamat udah rilis game-nya by the way. Oh iya, terima kasih banyak. Tapi kan kemarin game gue nggak ada cerita sama sekali. Kami kayak ada rencana pengen bikin yang ada ceritanya. Jadi mungkin karena gue lebih ke arah managerial dan PM, gue pengen nanya kayak saat Fahmi nih bikin cerita untuk Coffee Talk, kan pasti lo harus berhubungan dengan programmer dan lain-lainnya. Workflow kerja lu gimana? Terus kayak cara lu bikin dokumen cerita screenplay, apakah lu niru film untuk di dalam game, atau cara lu men-storyboardkan cerita itu supaya gampang diimplementasi dengan programmer itu gimana ya? Thank you. Wah, ini telat lu, Chris. Tadi sih udah ngomongin, ya nggak apa-apa. Sumpah. Minta maaf ya. Jawaban gue adalah jangan contoh yang gue lakukan. Ya, jadi kalau buat yang dilakukan di Coffee Talk, nggak ada bentuk skrip atau apapun. Yang mana tadi gue bilang jangan dicontoh, yaitu bikin ceritanya on the go. Pegangannya cuma cozy sama chill. Dengan cara gimana programmer nangkep, itu programmer udah bikinin tools dalam bentuk spreadsheet, dimana gue tinggal nulis di spreadsheet-nya, dan spreadsheet-nya ini udah kayak nentuin dialognya apa, ekspresi animasi yang keluar apa, kameranya ngarah kemana, bagian branching apa, itu udah ditentuin di spreadsheet. Si programmer tinggal nge-parse spreadsheet ini ke tinggal parse ini ke panggusnya Unity. Jadi programmer ya tidak perlu ngerti versi gue udah nyampein, tinggal kayak ini loh udah masuk Unity gimana. Dan kalau misalnya untuk komunikasi sama tim yang lainnya, kalau misalnya sampai dari naratif designer itu ada stuck atau kayak tidak bisa menyampaikan dengan baik, biasanya ini perannya produser. Produser bakal berperan buat ngejembatani naratif designer dengan yang lainnya. Atau ya basically antara cross division lah, itu tugas produser. Oke. Sip. Oke, I see. Jadi kayak ada custom tool-nya gitu ya supaya kerjanya jadi lebih gampang antara si yang bikin cerita sama si programmer. Walaupun kalau custom tool itu kan susah. Buat kayak next game gue bakal coba pakai namanya Yarn. Yarn itu tools dialog yang dipakai buat game Night in the Woods. Itu simple banget, tapi dia tetap bisa membantu gue kayak buat nulis langsung, programmer langsung nangkap apa dan langsung bisa diimplementasiin. I see. Thank you. Oke, sip. Kayak
Q&A-nya udah disudahi saja, teman. Ini ada mau kan yang dari tenan kita nih ada 3 tim yang tadi gue ceritain kami soal ini. Nah mungkin dari mereka mau cerita sedikit, share ke lu apa namanya ya secara premis, secara itu kan tadi kan baru sepotong-sepotong gitu. Oke, dari pendopo boleh siapa ya, Arya atau Akbar deh yang ini. Ya oke. Jadi kalau dari cerita sendiri, tadi kan sudah ada premisnya bahwa itu cyberpunk yang di-set di third country itu Indonesia. Sebenarnya kalau dari ceritanya sendiri yang akan terjadi di game itu, kita menceritakan sebuah seorang ex-agent CIA yang sekarang jadi satpam, ya somehow one thing leads to another, maka dia jadi di situ. Nah, suatu hari itu temannya menginformasikan dia bahwa adiknya itu tampaknya sedang ada di sebuah terjebak di sebuah organisasi yang berbahaya yang beroperasi di Indonesia. Nah, kebetulan temannya juga emang lagi mencari si grup organisasi tersebut, dan akhirnya mereka terutama si karakter utama ini namanya Setio go on a journey to unravel this mystery, gitulah intinya. Basically dia amnesia. Apanya? Sorry? Dia amnesia, enggak? Siapanya ya? Si satpam mantan CIA ini. Dia nggak amnesia sih. Dia emang ada background story-nya. Kami udah. Emang dia lagi undercover gitu. Dia emang jadi emang dia sama temannya tuh kayak sudah terkena sesuatu yang akhirnya mereka kayak dikeluarkan gitu. Oke, jadi basically ada kayak blunder mereka yang bikin mereka hidupnya jadi kayak turun lah. Ya, begitu. Okay. Nah, si Setio ini, si karakter utama ini, dia yang ingin menjauh dari kehidupan seperti itu gitu. Maka itu dia lebih pilih kayak fighter life seperti satpam. Nah, akan tapi diundanglah sama si teman-temannya ini, ayo kita let's do this again gitu loh, mumpung ada masalah ini gitu. Nah, dia kayak ya udah let's do it like the old days gitu. Akhirnya mereka set off lah untuk ke Indonesia ini gitu. Oke. Jadi satpamnya itu bukan di Indonesia. Enggak. Lupa bilang. Jadi emang awalnya tuh mereka tuh di San Francisco gitu sih. Oke. Itu kenapa pilih San Francisco? Ya, kenapa? Karena Silicon Valley. karena jadi world building kita itu emang di sebenarnya si Indonesia sebenarnya seluruh dunia bisa dibilang kayak cyberpunk gitu ya, tapi Indonesia itu yang paling dystopian gitu. Sedangkan di San Francisco sendiri itu yang kayak dia keren saja. Ya nggak dystopian banget lah, tapi kayak teknologi apa dan di dalam game sendiri juga nunjukin San Francisco atau cuma Indonesia doang? Sebenarnya kita prolognya itu di San Francisco sih sebenarnya. Untuk sana-sana sisa gamenya itu ada di Indonesia semua. Gitu. Jadi lo bisa nunjukin perbedaan kelas antara dua tempat kan? Iya, tepat sekali. Ya. Tujuannya itu sama kayak menarik menarik player yang kita rasa sih itu bisa menarik player yang foreign ke sebuah tempat yang menurut mereka foreign gitu. Oke, ya. Itu rasanya. I mean, kalau misalnya desain environment bisa bagus, jadi kayak itu basically kan yang dipakai sama Space for the Unbound kan. Dengan nuansa Indonesianya atau kayak game kayak Persona yang menjual nuansa Jepangnya. Buat motivasi karakter sendiri gimana? Motivasi karakternya dia harus punya alasan jelas dong kenapa dia mau melakukan ini dan itu. Ya, ini nggak apa-apa kan ya, langsung spoiler aja sampai endingnya kita. Nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya itu kan si teman lamanya ini, si Jack namanya Jack dari sini. Dia bilang ke si Setio itu bahwa dia itu gue sekarang FBI gitu loh. Ya. Nah, tapi
Jadi sebenarnya si Jack ini tuh dia tuh kayak after event tersebut yang membuat dia sama si Seth keluar, dia tuh alih ke kriminal gitu. Yeah, dan dari awal sampai ini agak klise tapi dari awal sampai akhir tuh si player nggak akan tahu gitu, karena si Jack yang akan menuntunnya dia on the way gitu kan. Nah, kenapa si Jack ini tuh mau nyari si grup teroris ini tuh sebenarnya bukan karena beliau ini tuh beliau dari seorang dia, tapi karena emang beliau tuh ingin mengambil alih si teroris tersebut gitu, ingin mengambil semacam teknologi ini yang dibuat semacam dipunyai oleh government gitu. Nah, si grup teroris ini juga itu juga jadi sorotan juga, kenapa mereka pengen ngambil teknologi ini, karena teknologi itu sama government itu di abuse oleh mega corporations atas deal mega corporation beserta government lokal Indonesia gitu. Jadi ini kayak agak klise, kayak the bad guys are good all along gitu. Banget sih. Ya, nah ini tuh kalau untuk si Setio sendiri, dia itu tinggal di hidup yang terminal sebagai satpam gitu kan. Dia bisa ngasih uang ke adiknya yang merupakan satu-satunya keluarga dia secara stabil gitu. Tapi dia tuh pengen, he wants something more gitu. Maka dari itu dia menerima tawaran Jack dari sini, di mana akhirnya dia kayak sampai menginfiltrate kantor dia lah, dan dia pecat untuk return begitulah, dan akhirnya barulah mulai dia di journey ini gitu untuk unravel the mystery gitu. Nah, si Setio sendiri sih ya, untuk sekarang kita desainnya motivasinya seperti itu ya, kayak dia adik dia adalah satu-satunya keluarganya lah, dia pengen menyelamatkan inilah. Dia juga ada alasan nggak kenapa karakter yang tadinya anggota CIA bisa hidupnya seturun itu? Bisa apa? Bisa sampai jadi satpam, itu ada alasan ceritanya nggak? Itu belum kami develop, sayangnya. Itu perlu banget, karena itu basic banget. Yeah. Dari logisnya nggak masuk akal, lu kalau udah mau masuk CIA, lu berarti genius banget kan? Lu berarti jago banget di satu hal. Dan somehow lu bisa jadi kayak posisi yang harus ada drastic life changing event ya. Harus, apakah itu dari dia karena dia pengen hidup yang kayak gitu, atau karena dia terpaksa, atau gimana? Itu harus dijelasin sih. Iya, sebenarnya kalau dilihat dari background Setio juga, beliau itu emang orang yang pinter ya, kayak maksudnya orang yang skillnya bagus gitu. Dia dengan green card aja bisa masuk kayak ke organisasi government semacam bukan government, CIA gitulah. Dia dengan green card aja gitu, dan itu langka kan. Kalau sekarang kalau pikirin sih dia karena emang pengen seperti itu. Mungkin kalaupun kita desain beliau tuh kayak terpaksa menjadi satpam itu, rasanya agak aneh sih. Kayak kenapa aneh? Lebih aneh mana saat lo adalah orang yang bisa jadi apapun, tapi lo pilih buat jadi satpam? Iya sih. Bukan berarti itu pekerjaan yang jelek, tapi saat lo bisa jadi seorang agen rahasia, kecuali lu undercover, nggak ada alasan buat lu ngambil pur. Nggak make sense aja ya. Ya, salah satu trik yang perlu gue sampaikan adalah always question stuff ya. Jadi lu terus cerita, lu tanyain kayak, ini kenapa dia bisa kayak gini, kenapa dia mau kayak gini, kenapa dia lakukan ini. Selalu tanyakan itu. Kalau lu sendiri nggak bisa jawab, berarti ada yang perlu dari cerita itu. Benar. Terima kasih Mas. Oke, mantap feedbacknya. Sama satu hal, make sure premis dan cerita yang menarik ya bisa lu sampaikan dalam satu paragraf. Karena kalau lu mau jualan game naratif, ntar di Steam itu kan yang bisa lu andalkan adalah satu paragraf di bawah kapsul di sebelah kanan itu. Kalau lu nggak bisa menggait perhatian calon pemain dari satu paragraf itu, udah gagal. Iya, benar. Siap, terima kasih Mas. Oke, sip. Thank you, Arya. Lanjut ke For Happy nih, Hafisa. Jangan ceritain dong gamenya, ceritanya gimana yang di iterasi terakhir.
Jadi mungkin nanti bisa dapat konstruktif feedback yang oke. Silakan. Ini yang horor ya game-nya? Iya, horor. Kok kembali kayak namanya pendopo malah yang namanya for happy malah horor. Oke, halo, saya Hafiza dari For Happy. Jadi gini, cerita kami itu seorang anak kecil yang mencari ibunya di sebuah desa terpencil, yang desanya itu telah dibantai oleh oknum tak bertanggung jawab dan harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Ya, jadi anak kecil ini sekitaran usianya itu sekitaran 13 tahunan. Berapa? 10 tahun maksudnya. Oh, 10 tahun. Jadi ceritanya ini sebenarnya keluarganya ini udah dibantai juga, tinggallah ibu dan abangnya. Jadi mereka ini ada ibu, ayah, adik, dan abang. Nah, dan adiknya itu sudah meninggal. Kemudian, apa lagi? Udah sih itu aja kalau premisnya. Bentar, ini ada pembantaian unsur metafisika atau fisik? Kayak dalam artian, ini orang atau hantu? Nah, pembantaiannya ini sebenarnya terjadi secara tidak langsung sih. Jadi, maksudnya? Iya, secara tidak langsung itu dibantu oleh jin. Oke, jadi kayak Final Destination gitu? Iya. Dan akan ada ditunjukin adegannya atau lu cuma lihat after ini aja? Tidak ada adegannya. Jadi cuma ceritanya. Karena desanya itu udah sepi gitu loh, udah sunyi. Oke. Nggak ada mayat yang tergeletak pun tidak ada. Oke. Mayat-mayat ini kemana semua? Kenapa? Mayat-mayat ini kemana? Itu sudah dilenyapkan. Gimana bisa lenyap? Berarti cerita aja ini ya. Ya jelas tujuannya kan buat itu. Jadi desanya itu udah dilenyapkan oleh seorang oknum. Oknumnya itu gitu ya. Dilenyapkan oleh seorang oknum. Kemudian gimana? Jadi gini, desa terpencil itu udah dibantai oleh seorang dukun. Dukunnya ini kalau orang dulu kan mainnya itu kayak santet-santet gitu ya. Nah, jadi mereka tuh dibantainya secara tidak langsung dengan bantuan-bantuan jin. Nah, kayak voodoo lah ya. Ya. Kayak voodoo lah. Sebenarnya sang dukun ini dendam. Dendamnya itu diutamakan kepada keluarganya Alvin. Karena keluarganya Alvin itu karakter utamanya. Iya, karakter utamanya itu si Alvin. Karena keluarga mereka itu berketurunan Belanda. Nah, jadi ada suatu kisah kakeknya si Alvin ini enggak. Maksudnya ada suatu kisah bapaknya ini dulu pas hidup bapaknya berhasil memenangkan voting untuk menjabat sebagai seorang kepala desa. Nah, sang dukun ini gagal. Maksudnya sang dukun ini ingin membunuh si bapaknya ini dengan cara menyantetnya. Namun aksi sang dukun ini gagal dan berbalik ke si dukun itu sendiri karena kakeknya Alvin ini ngelindungin si bapak Alvinnya. Kakek Alvin ini punya ilmu tinggi, jadi dia punya pegangan keris sakti warisan leluhur untuk bapaknya yang berketurunan Belanda. Jadi si dukun ini nggak bisa ngebunuh bapaknya Alvin ini karena udah dilindungi ya ceritanya. Jadi karena si dukun ini ngerasa gagal dan makin dendam gitu kan, makin dendam kepada keluarganya. Jadi si dukun ini ngerasa si keris itu punya kesaktian yang luar biasa. Jadi gimana pun goal si dukun ini harus membunuh keluarganya sampai 7 turunan pokoknya. Karena yang pertama si dukun ini nggak suka ada keluarga berketurunan Belanda. Kemudian sang dukun ini ingin mendapatkan keris sakti itu dan
menguasai desa tersebut gitu. Tapi kenapa dia harus bantai satu desa? Ya, kenapa? Kenapa dia harus bantai satu desa? Karena itu untuk menutupi menutupi kedok dia loh gitu. Karena gini, dia membunuh satu desa karena desa tersebut banyak yang milih bapaknya si Alvin gitu loh. Kan bapaknya Alvin kan memenangkan voting dan voting gitu. Jadi karena salah satu motivasi dari antagonisnya itu dia mau jadi pemimpin dari desa tersebut. Ya, tapi benar. di prosesnya dia membantai seluruh isi desa tersebut. Jadi seandainya si antagonisnya udah dapat apa yang dia inginkan, dia nggak punya siapapun buat dia pimpin. Iya. Ya. Ya, jadi begitu. Ya, itu jadinya plot hole ya. Karena kayak kalau memang dia punya yang perlu punya target kan bukan cuma protagonisnya, tapi antagonisnya juga. Kalau misalnya targetnya antagonisnya itu kontradiktif sama apa yang dia lakukan, itu bisa jadi plot hole dan itu kayak bikin orang kayak, kok gini? Dan itu hal yang perlu kita hindarin. Dan sampai orang main game kita, kok gini? Harusnya mereka kayak, wah kok gini? Ya, beda gitu. Kayak nggak? Jadi itu sama kayak tadi yang gue sampaikan ke pendopo sih, kayak kalau misalnya kalian udah bikin plot, poin-poinnya kalian tanyakan diri kalian, coba counter. Bisa nggak di counter? Karena kalau hal-hal kayak tadi, motivasi sama aksinya udah berlawanan, kontradiktif, itu udah bikin orang kayak, loh, kok kayak gini sih? Gitu. Sama proses ngetahuinnya ini sendiri bakal kita udah informasi-informasi terus nggak? Pemain udah punya informasi-informasi tadi nggak? Nggak kan? Sebelum itu bagian ini sih sebenarnya. Untuk pemain mendapatkan informasi sih ada. Dari nanti di sana ada objek seperti buku diary, kemudian ada buku siluman. Nah, jadi dari situ si player mengetahui setengah dari kisah itu. Oke. Tapi karakternya itu basically keluarga, salah satu anggota keluarga yang diserang kan? Tapi dia nggak tahu kalau si Dukun punya dendam sama keluarga dia. Bapak? Halo? Ya, loh. Jadi si karakter utama ini nggak tahu kalau si antagonisnya punya dendam sama keluarga dia, nggak tahu. Dan dia pelajarinya melalui petualangannya itu. Iya. Makanya dia mencari tahu sendiri apa yang sedang terjadi gitu. Oke, itu bagus. Itulah dia berpetualang. Ya. Paling kalau menurut gue yang paling plotful itu ya motivasi antagonisnya. Kalau motivasi protagonisnya jelas sih. Bertahan hidup dan mencari tahu apa yang terjadi. Itu udah simple dan udah engaging. Pertama, mencari ibunya dan kemudian dia mencari diri dari situ. Oke. Ya itu udah jelas lah, udah gampang. Tapi yang tetap motivasi antagonisnya kayak kurang jelas ya. Oke, Kak. Ada lagi nih? Oke, sip. Next kita yang Clay. Dari Clay mau siapa yang ceritainnya? Dari Ilham atau dari Diva? Selamat sore dari saya aja, Diva. Okay. Itu udah diminta tuh dipublish katanya. Ya, jadi gini. Kalau di Clay lagi. Di Fairy Afterlight, cerita nama game kita judulnya Fairy Afterlight. Yes. Ini genre fantasi, beneran a whole new world banget. Dan ceritanya tuh begini, ada satu negeri, namanya Lumina. Lumina ini memiliki semacam seperti matahari mereka sendiri, namanya Lucentia. Lucentia ini, dia itu, karena Lumina ini nih jadi seimbang, jadi makmur, negerinya bagus. Siapa tahu komentar? Terus habis itu bentar, lose track gara-gara Aladin bentar. Nah, terus habis itu di bawahnya si Lucentia ini dia tuh juga menaungi banyak banget fairies begitu untuk dan penduduk-penduduk di Lumina lainnya. Suatu hari emang kalau ada cahaya namanya Lucentia, di sini itu ada antagonisnya namanya Kradirev.
Nah, Kradiref suatu hari tiba-tiba dia tuh datang langsung mengambil Lucentia, dipecah begitu sama Kradiref, lalu dibawa pergi oleh Kradiref ke dunia dia pokoknya gitu. Nah, salah satu fairy-nya namanya Wispy, itu dia yang paling gigih untuk mencari Lucentia. Dia yang paling khawatir dengan keadaan Lumina tanpa Lucentia, karena Lucentia kan tumbang setelah diambil oleh Kradiref. Jadi Wispy dia tuh emang letaknya kan awalnya kan dia tinggal tuh bersama dengan Lucentia. Dia pergi ke bawah ke dunia Lumina. Dia bertemu dengan protagonis kita namanya Kimo. Nah, Wispy. Jadi tadi belum ada protagonis itu ya? Oke. Iya, makanya di sini baru ketemu protagonisnya. Gitu. Itu pun juga nanti ceritanya juga tidak akan sepanjang itu kalau dijelaskan di gamenya untuk bertemu dengan protagonis Kimo-nya. Nah, ya, itu lore-nya. Itu lore-nya aja pokoknya. Nah, Wispy bertemu dengan Kimo. Awalnya mereka memang berteman dulu begitu, menjalin pertemanan dulu, ya bertualang bareng. Wispy bantu Kimo juga bantu Wispy karena Kimo bisa bertarung, Wispy tidak. Tapi Wispy bisa menggerakkan barang-barang yang ada di platform-platformnya itu. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan musuh yang cukup ya aka boss battle pertama. Wispy baru bilang ke Kimo, ini sebenarnya aku mau minta tolong kamu, ini sebenarnya aku nggak tahu nih keadaan Lumina bagaimana, kamu tolong aku dong cari Lucentia gitu. Dari situlah baru perjalanannya Kimo ke Wispy buat cari Lucentia yang ada di tubuhnya Kradiref sekarang. Kenapa dia mau? Kenapa si Kimonya mau ikut? Karena Kimonya sendiri pada saat karena si Wispy bilang sama Kimo, ini kita nggak ada yang tahu bagaimana keadaan Lumina tanpa Lucentia. Takutnya nanti kalau tanpa keadaan Lucentia, Lumina crumble. Kimo yang mendengar itu, dia seperti, oh ya jangan dong, masa tempatku hancur gitu. Ya sudah, aku bantu kayak gitu. Gitu. Nah, alasan mengapa di bayanganku, aku sih masih memikirkan antagonis ini masih dalam tahap perkembangan buatku ya. Tapi salah satu mengapa alasan aku berpikir Kradiref tuh mengambil Lucentia itu karena Kradiref sendiri pun juga sebenarnya kalau Lucentia cahaya, Kradiref juga ada di tempat kegelapannya sendiri. Namun masalahnya tidak ada yang begitu melihat Kradiref gitu. Tidak ada yang begitu tempatnya Kradiref tuh hancur gitu, hancur. Dia tuh tidak bisa ngebalance kekuatannya begitu di bayanganku, dan dia sendiri pun juga tidak ada yang dia bisa sebut sebagai warganya dia gitu. Nah, dia mengambil Lucentia alih-alih ingin bisa seperti Lucentia begitu. Bisa memiliki kekuatannya Lucentia juga untuk tempatnya dia sendiri juga begitu. Seperti untuk pembuktian diri sendiri juga begitu. Konklusinya bakal gimana? Apa? Konklusinya nanti, akhir ceritanya ya? Akhir ceritanya sih nanti di bayanganku, ini sempat udah aku coba bahas sih sama bagian yang artworknya. Itu nanti untuk melepas Lucentia dari Kradiref, itu Kimo sama Wispy mesti masuk ke dalam tubuhnya Kradiref. Nah, di situ nanti mereka juga bakal mendapatkan seperti pecahan-pecahan memori dan pikirannya Kradiref begitu. Di mana ini untuk sudut pandang pemain agar mereka mengerti. Konklusinya sih nanti memang di bayanganku Kradirefnya sih nanti Lucentia sih berhasil lepas dari Kradiref gitu. Tapi efeknya karena Lucentia sudah lepas dari Kradiref, ya Kradirefnya jadinya hancur sih di bayanganku gitu. Kradiref ini very dark di balik. Kradiref ini very dark di balik. Iya. Oke. Senangnya deh ada yang gitu. Ini kayak Easter egg sih sebenarnya. Oke. Dari awal tuh aku kayak mikirin terlalu banyak istilah sampai pas mau ngikutin cerita itu bingung. Tapi ya harusnya kalau mau diceritain ke Tukun ya should be easier sih.
asal jangan terlalu banyak istilah kayak gitu. Jadi ada motivasi juga kenapa si Creative Ref ini ingin kayak gitu kan, dan dia bakal ditunjukin sebagai makhluk yang penuh kegelapan dong atau ada sisi baiknya juga? Dia lebih ke makhluk yang sebenarnya emang penuh kegelapan, tapi at the same time ya apa ya, ada bagian diri dia yang kosong begitu. Dia mungkin kalau aku bilang ada sisi baiknya atau tidak, ya tidak sih menurutku gitu. Oh biasa kan kayak protagonis juga sebenarnya melakukan itu ya bisa ada kayak reason biasa di belakang itu. Nah, jahat sama baik kan biasanya cuma dilihat dari biasanya beda sudut pandang aja ya. Karena kalian punya potensi buat, gue takutnya bakal terlalu mirip sama Ori sih, Ori Blind Forest, tapi Ori itu ini sangat baik sekali di mana Kuro-nya itu karakter yang jahatnya dari awal sampai akhir kita ngeliat kayak ini kok ngeselin banget. Tapi pas akhir-akhir kayak, wait, itu cuma emang buat melindungi anaknya, melindungi anaknya aja. Dia makhluk hidup dan dia ingin bertahan hidup. Jadi kayak orang yang tadi udah benci dia jadi kayak, aduh, kok gini? Ya. Iya. Kalau bisa ngasih efek kayak gitu bakal lebih baik daripada kayak, wah, aku orang jahat, dan aku melakukan hal jahat. Kenapa akan aku suka hal yang jahat itu kayak, kalau memang mau go over the top ceritanya nggak apa-apa, tapi kalau mau gue yang emosional kayak gitu mungkin tidak disarankan ya. Aku selalu kepikiran takutnya karena dia full jahat gitu. Maksudku mungkin agak aneh gitu kalau dia tuh mengetahui sesuatu hal yang baik gitu. Tapi emang aku sempat kepikiran sih, karena kan si Lucentia kan dia kan sempat menaruh Lucentia di badannya dia. Itu mungkin bisa, iya mungkin itu bisa berpengaruh sih di nanti gitu di ceritanya. Makanya ini yang antagonisnya emang masih dalam tahap pengembangan, tapi yang tadi sarannya bagus banget Mas Fahmi, makasih. Yang mana? Gue ngasih saran atau barusan? Oke sih ya paling kayak bakal, again ini game-nya juga gue rasa nggak bakal lama di storytelling kan, bakal banyaknya di environment juga ceritanya kan. Betul. Karena kita juga di sini kita ingin pemain itu menikmati environment, tapi di saat yang bersamaan pemain juga bisa menikmati story-nya sambil mereka terus jalan. Sambil mereka terus jalan, sambil mereka tuh bisa menikmati, oh ada ceritanya begini, begitu. Mereka bukan sesuatu yang makhluk hidup yang ada kan? Bukan, ya yang bakal ada makhluk hidup lain? Bakal ada NPC lain sih sebenarnya memang. Kalau gitu ya paling saran utama dari gue yang gue rasa kalian juga udah melakukan mainin Ori and the Blind Forest sama Hollow Knight. Hollow Knight iya. Karena dua game ini Metroidvania. Kalian Metroidvania atau level base? Betul, Metroidvania kok kita. Metroidvania. Mereka bisa bagi level-levelnya dengan dari background tiap area sama NPC yang ada itu udah bercerita kayak, wah lingkungan ini tuh adatnya kayak gini, oh makhluk-makhluk ini tinggal di lingkungan ini tuh kayak gini. Itu cuma dari background sama dari NPC-nya sama dari musuh-musuhnya. Itu bisa punya impact lebih besar daripada eksposisi apapun tuh. Oke. Ya Mas, thank you. Paling juga mungkin kayak cater yang main kan kadang-kadang ada yang nggak terlalu peduli story-nya. Nah, mungkin kayak bisa ditulis di kayak lore yang terpisah, juga jadi kayak ya kalau yang baca silakan, yang nggak mau baca ya sok aja lanjutin gamenya gitu. Oh, kayak ada satu tempat environment yang gimana itu emang menyediakan lore-nya, itu optional pemain tuh boleh baca atau tidak begitu ya? Mungkin jadi kayak benar-benar kalau di kayak database kayak musuh kan ada bestiary atau kayak ada lore-nya sendiri. Biasa ada yang kayak gitu. Oh iya, oke. Tapi tuh biasa kalau gue rasa ya dari yang diceritain tadi kedengeran panjang dan ribet karena dinarasikan secara lisan aja. Harusnya kalau disampaikan lewat cutscene, kalau bisa bagus nyampeinnya bakal instan dan mudah dimengerti sih. Dari aku kan kemarin coba bikin storyboard cutscene, aku coba bikin itu seringan mungkin sih. Benar-benar yang seringan dan sesimpel mungkin di mana pemain juga bisa langsung mengerti begitu. Kalau bisa dari mulai pencet new game sampai mulai gerakin controller 1 menit udah ngerti ceritanya gimana. Oke, 1 menit. Oke. Sip. Ya, terima kasih. Thank you Diva.
Oke, sip. Kayaknya udah beres nih dari yang 3 itu. Kalau masih ada yang mau nanya, sekali lagi nih satu nih. Gue hitung sampai 5. Kalau nggak ada yang mau nanya, udahan aja. Oke, ada nggak nih? Oke, udah tercerahkan semua kayaknya nih. Oke, sip. Thank you. Thank you Fahmi buat sesi mentoring ini. Kayaknya banyak yang tercerahkan nih udah nih. Udah pada tenang semua. Gue aja ragu, gue membantu apa enggak. Oke, sip. Thank you Fahmi, thank you juga buat teman-teman. Oh, masih ada nih mau nanya nih. For happy. Ngomong. Sok. Naufal. Itu Resen mau nanya atau apa? Kayaknya kepencet kali. Oke deh, sip. Oke, sip. Thank you Fahmi buat sesinya, buat waktunya. Mentoring di sini jangan kapok-kapok ya. Mungkin nanti kita bisa. Jangan kapok-kapok ngundang karena kayak ngasal banget ceritanya soalnya. Oke, thank you juga buat teman-teman tenan yang udah ngeluangin waktunya di sini buat dengerin kita nih ngoceh dari tadi. Oke, sip. Thank you. Sampai jumpa di sesi guest mentor lainnya. Ditunggu nih update-update yang terutama yang dari story-story-nya nih dari semoga mendapat manfaatnya. Thank you semua. Asik, ditunggu rilis. Oke, sip. Thank you. Thank you. Udah? Atau belum? Udah. Sip. Thank you, Pi. Oke, thank you. Gue live